Jika Anda ingin memiliki sebuah komputer, Anda harus memiliki RAM di komputer Anda. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis yang berbeda dan teknologi dari RAM yang telah ada selama beberapa tahun. Jika Anda membaca spesifikasi dari komputer Anda akan mengamati bagian yang mendeskripsikan memori. Atau mungkin ada seorang yang bertanya ke Anda, seberapa besar memori yang terdapat di komputer Anda? Ini artinya adalah jumlah dari random access memory atau biasa disebut dengan RAM. Dan ini bukanlah mengacu pada ukuran dari SSD atau kapasitas dari hard drive, namun yang dimaksud ialah tentang komponen yang berada di komputer, di mana semua transaksi terjadi. Ketika Anda menggunakan program atau data pada komputer, data-data tersebut dipindahkan ke SSD atau hard drive dan kemudian dimasukkan kembali ke RAM. Sehingga Anda bisa melakukan perhitungan pada informasi tersebut dan kemudian menyimpan informasi tadi ke SSD dan hard drive ketika Anda sudah selesai mengolah data. Komputer atau laptop Anda memiliki slot memori di mana Anda bisa menginstal modul RAM. Motherboard jenis berbeda kemungkinan memiliki jenis slot RAM yang berbeda pula, sehingga sangatlah mudah untuk menambahkan, melepas, ataupun mengupgrade memori pada sistem komputer. Proses perpindahan masuk dan keluar informasi pada memori terjadi setiap saat di dalam komputer, sehingga jika Anda memiliki memori dengan kapasitas besar, maka akan semakin cepat pula performa dari kerja komputer Anda. Anda bisa mengecek dokumentasi dari motherboard untuk bisa mengetahui dengan pasti seberapa cepat memori pada motherboard Anda bisa bekerja, karena setiap mobile memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Salah satu dari modul memori yang pada umumnya diinstal di slot memori MOBO ialah DIMM atau Dual Inline Memory Module. Disebut Dual Inline Memory Module karena modul memori ini memiliki serangkaian dari kontak pada satu sisi di bagian modulnya dan juga memiliki satu kontak lagi di sisi sebelahnya. Dan masing-masing dari kedua kontak tersebut memiliki sisi yang berbeda. DIMM memiliki range data sebesar 64 bit, yang artinya kita bisa mentransfer data melalui modul DIMM ini sebesar 64 bit dalam sekali waktu. Sedangkan modul memori yang terdapat di laptop ialah modul DIMM versi lebih kecil yang sering dikenal dengan SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Lebarnya ialah setengah dari DIMM. Anda bisa melihat DIMM dan SODIMM tersedia dalam beberapa versi, yakni DDR2, DDR3, DDR4 pada jenis SDRAM. Ini adalah tampilan perbandingan ukuran dari DIMM dan SODIMM. Ini adalah DIMM yang bisa Anda temui pada komputer desktop, sedangkan yang ini ialah SODIMM yang bisa Anda lihat di dalam laptop atau perangkat mobile lainnya. Tipe dari RAM DIMM sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Dinamai dynamic karena memori ini perlu untuk di-refresh secara terus-menerus. Ini sangatlah berbeda dengan memori yang terdapat di flash drive, di mana Anda bisa menyimpan data dan kemudian bisa dicolokkan atau dicabut untuk memindahkan data ke komputer lainnya. Flash drive tidak perlu untuk di-refresh secara terus-menerus untuk menjaga data yang tersimpan di dalamnya. Tetapi, memori yang ada di dalam komputer kita ialah memori yang bekerja lebih cepat dan selalu butuh untuk di-refresh untuk menjaga data yang berada di dalamnya. Jika Anda mematikan komputer dan tidak merefresh data yang ada di memori, maka semua data yang berada di DIMM akan hilang. Penggunaan kata random atau acak pada Dynamic Random Access Memory ialah karena kita bisa mengakses apapun dan kapanpun juga. Tipe dari Dynamic Random Access Memory yang bisa Anda lihat pada komputer saat ini ialah SDRAM yang merupakan singkatan dari Synchronous DRAM.
Disebut synchronous karena memori ini disinkronisasikan dengan jam sistem pada komputer. Arus standar dari komunikasi yang berdasarkan pada siklus jam memungkinkan sistem untuk mengisyaratkan ke format standar. HDRAM berbeda dengan DRAM karena DRAM tidak memiliki sinkronisasi standar. Namun pada komputer desktop dan laptop saat ini, hampir semua memori di dalamnya ialah HDRAM. Ini adalah cara bagaimana kita menggunakan siklus waktu yang mampu menarik informasi pada memori ini. Pada memori single data rate atau SDR, ini memiliki siklus data tunggal. Kita bisa melihat gelombang atas dan bawah dari siklus waktu ini. Ada sejumlah siklus jam yang tertulis pada diagram ini. Melalui masing-masing siklus jam tunggal dengan memori SDR, kita bisa menarik satu bit data, yang berarti jika terdapat 6 siklus jam yang berbeda, kita bisa menarik 6 jenis data yang berbeda. Sementara dengan Dual Date Rate Memory atau DDR, kita bisa melihat ada siklus jam yang sama dengan SDR, namun bedanya ialah DDR terdapat 2 jenis bit data yang berbeda yang bisa ditarik pada siklus jam yang sama. Pada sistem komputer versi lama, kita mungkin bisa menemukan DDR generasi kedua atau DDR2 SDRAM. DDR2 merupakan modul memori yang lebih cepat dibandingkan dengan DDR. DDR2 sudah tidak lagi kompatibel untuk slot DDR dan tentu saja slot DDR2 tidak akan kompatibel dengan slot DDR. Jika komputer Anda membutuhkan DDR2, ini berarti Anda harus menggunakan modul DDR2 pada sistem tersebut. Anda tidak bisa menggantikannya dengan DDR, DDR3, atau DDR4. Generasi selanjutnya setelah DDR2 ialah DDR3 SDRAM atau Double Date Rate 3. RAM DDR3 memiliki tingkat 2 kali kecepatan data dari DDR2, sehingga bisa meningkatkan performa kerja dari sistem komputer yang bisa mendukung DDR3. DDR3 ini juga meningkatkan ukuran maksimum hingga mencapai memori sebesar 16 GB. Jika mobo Anda membutuhkan memori DDR3, Anda harus menggunakan modul memori DDR3. Anda tidak bisa mengambil modul DDR2 dari sistem lama Anda dan memindahkan ke sistem DDR3 karena modulnya tidak akan cocok untuk dipasang di slot memori tersebut. Salah satu generasi terbaru dari memori DDR ialah DDR4. Generasi keempat dari memori ini memiliki peningkatan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ketiga generasi tadi dan meningkatkan ukuran maksimum hingga 64 GB per modul memori. Dan lagi, DDR4 tidak akan kompatibel dengan modul memori generasi sebelumnya. Bukan hanya sekedar mengubah teknologi di antara perbedaan dari generasi memori DDR, namun juga terdapat perubahan pada bentuk fisiknya. Jika kita lihat dari masing-masing tipe memori DDR, terdapat sebuah kunci, slot kecil di dalam modul memori, dan slotnya pun berada di posisi yang berbeda di setiap generasinya. Jika Anda sedang mencoba menginstal sebuah modul memori pada komputer dan ternyata tidak pas sama sekali, itu berarti Anda memiliki tipe memori DDR yang tidak sesuai dengan jenis mobo Anda. Nah, itulah tadi gambaran umum mengenai RAM. Tentunya setelah menonton video ini, Anda akan bisa menentukan mobo atau sistem yang Anda pilih sehingga bisa menentukan jenis unit RAM apa yang cocok untuk komputer Anda. Di video selanjutnya, Anda akan mempelajari tentang teknologi memori secara lebih detail dan menyeluruh. See you in the next video.